Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, judulnya berjaga dan berdoa. Mari kita baca satu ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-41. Sudah dapat semuanya? Oke, baca 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Siapa yang tadi pagi bangun sudah berdoa? Siapa yang tadi malam tidur lupa berdoa? Saudara yang kekasih, berjaga-jaga. Jadi yang pertama berjaga-jaga, yang kedua berdoa. Mengapa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau saudara datang ke gereja, saudara seperti HP yang di-charge. Roh saudara kuat. Tidak ada orang di gereja bikin dosa. Tetapi begitu keluar dari pintu gereja, itu kehidupan real, kehidupan nyata saudara. Rohmu kuat, tetapi daging lemah. Ada banyak orang sudah ngerti firman, tahu firman, tetapi toh bisa melakukan dosa. Kenapa? Roh kuat, roh pengen melakukan kehendak Allah, rohnya maunya menjauhi dosa dan kejahatan, tetapi daging yang masih nempel ini lemah. Itulah sebabnya kenapa kita harus berjaga-jaga, kenapa kita harus berdoa, supaya daging yang lemah ini bisa tunduk kepada roh. Amin. Oke, di dalam kamus besar dikatakan definisi atau arti kata dari berjaga. Berjaga-jaga itu artinya siap sedia. Berjaga-jaga artinya berawas-awas. Berjaga-jaga artinya berhati-hati. Berhati-hati. Kamu memang sudah ngerti firman, tapi daging kamu lemah loh. Kamu ngerti firman, belum tentu kamu gak melakukan dosa. Ada kemungkinan bisa. Makanya hati-hati, awas. Berdoa itu kalau di dalam kamus permohonan kepada Tuhan. Tetapi saya ambil definisi berdoa di sini maksudnya orang kan kalau berdoa pasti kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Entah Tuhan siapa, tetapi definisi doa orang berbicara dengan Tuhan. Itu sederhananya. Artinya kenapa kita harus berjaga dan berdoa? Berdoa artinya kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya berhati-hati, awas, tetapi kita harus punya hubungan terus dengan Tuhan. Kenapa? Karena daging kita lemah. Amin. Kalau nggak percaya coba cubit tangannya saudara. Coba tangan kanan cubit, ini tangan kiri, lengan kiri yang keras. Sakit nggak? Sakit nggak? Ya, saudara yang kekasih, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Saya kalau lagi lemah, kalau lagi stres itu boleh loh saudara. Makanya ikut Bible study biar tahu stres itu ada stres positif, ada stres negatif. Nah, kita ketika khawatir, ketika takut, saya juga gembala, saya juga udah khotbah, saya juga masih manusia loh saudara. Jadi kadang-kadang begitu yakin, begitu percaya, semua persoalan bisa dilewati. Tapi kadang-kadang kalau tubuh lagi capek, kalau lagi banyak hal jadi numpuk, ya lemah juga. Yang saya lakukan apa ya? Cuma doa aja. Saya cari khotbah orang yang 1 menit yang menguatkan. Misalnya saya lagi khawatir, saya cari khotbah yang khawatir 1 menit, dengar, itu menguatkan kembali. Ya, persoalan nggak selesai enggak, tapi minimal hati jadi kuat. Ya saudara. Nah, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu akan menjadi milik kita. 1 Korintus 6 katakan siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh dengan Allah. Amin. Jadi supaya roh kita tetap kuat, jangan meninggalkan jam-jam doa. Selalu diajar di gereja ini, milikilah jam doa secara pribadi minimal 30 menit.
Setiap hari. Saudara benar-benar kasih waktu cari Tuhan. Loh Bu Pendeta, kalau saya ngomong sama Tuhan cuma 3 menit sudah selesai. Ya kamu doa, Tuhan jaga anak saya, jaga istri saya, jaga ini kerjaan, berkati. Gak usah 5 menit, 1 menit selesai. Tetapi doa itu kan bagaimana kita diam, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Pemazmur adalah orang yang luar biasa. Pemazmur tuh kalau saudara baca kisah hidupnya tuh wow, sangat luar biasa penderitaan. Tetapi kenapa dia bisa kuat, dia bisa melewati semuanya? Karena ada satu ayat di dalam Mazmur ditulis begini. Kemana aku dapat menjauhi rohmu Tuhan? Aku ke langit, ada Tuhan di sana. Aku ke dunia bawah, wah ada Tuhan di mana-mana Tuhan ada. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, saudara sendirian pun, saudara tahu ada mata Tuhan yang melihat. Sehingga saudara gak bikin dosa. Ketika saudara terpuruk, penuh dengan pergumulan, gak ada seorang pun yang mampu dan yang mau menolong saudara. Saudara pun akan tahu, kalau kamu terhubung dengan Tuhan, bahwa kamu tidak sendiri. Ada Tuhan yang gak kelihatan, yang siap menopangmu, yang tidak akan membiarkan engkau jatuh, yang memberikan penghiburan ketika engkau susah, yang memberikan kekuatan ketika engkau lemah. Amin. Buktinya kan pagi ini saudara dengan segala pergumulan yang belum selesai masih bisa ada di gereja. Bukankah itu karena kasih karunia Tuhan? Bukankah itu bukti bahwa Tuhan hidup? Amin saudara. Nah, baik situasi nyaman ataupun dalam pergumulan, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Ada tipe manusia, orang Kristen yang pertama. Kalau lagi banyak masalah, penderitaan, dia gak bisa berdoa. Aduh Pak Pendeta, saya gak bisa berdoa, gak bisa konsentrasi. Ada jemaat dulu bilang, Pak Gembala, Tuhan itu kan sudah tahu saya kalau lagi banyak masalah gak bisa ibadah, gak bisa ke gereja. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah terus? Itu tipe yang pertama. Kalau senang katanya baru bisa cari Tuhan. Dia bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa connect, bisa nyambung. Tapi kalau ada pergumulan, dia gak bisa nyambung. Makanya doa orang seperti ini kasih nyaman-nyaman terus hidupnya. Permintaannya dia. Nah, tetapi ada tipe orang yang kedua. Kalau lagi penderitaan, banyak masalah justru cari Tuhan. Kalau dia lagi senang-senang, gak ada hari Minggu kemana? Jalan-jalan. Mumpung libur ke Bedugul. Ibadah nanti aja, kan ada YouTube. Nah, kalau lagi bahagia, doa dijawab, ya pengen menikmati semua. Gak bisa datang ke Tuhan, tapi begitu ada penderitaan, datang cari Tuhan. Nah, 2 tipe ini saudara, yang pertama apa yang kedua? Jangan bilang yang ketiga ya, gak ada opsi ketiga. Saudara, yang mana tipe saudara kalau jujur? Kalau ada masalah cari Tuhan, kalau lagi nyaman-nyaman lupa Tuhan. Sebaliknya, kalau lagi senang cari Tuhan, kalau lagi ada masalah, aduh gak bisa konsentrasi, gak ada Tuhan dulu lah. Nah, saudara tipe yang mana? Gak ada Bu Pendeta, saya kan jemaat Karmel, tipe yang ketiga dong. Haleluya, gembalanya langsung terbang ini. Tuhan udah selesai tugasku, ambil aja, jemaat udah dewasa semua ya. Udah bisa ditinggal ya saudara ya. Tipe yang ketiga, saudara susah cari Tuhan, saudara senang cari Tuhan. Amin. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya akan memberikan contoh dari Alkitab melalui kisah Raja Saul dan Raja Daud, bahwa penderitaan bisa membuat orang jatuh dalam dosa, tetapi kenyamanan pun bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Makanya Kristen yang sejati, Kristen yang dewasa, ada masalah tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Enggak ada masalah, penuh mujizat, doa dijawab, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Amin. Nah, yang pertama, kisah tentang Raja Saul. Itu ditulis dalam 1 Samuel pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15. Ada 7 pasal. Nanti kebanyakan kalau kita baca pagi ini ya. Atau ada yang mau baca 7 pasal pagi ini? Haleluya.
Saya ringkes ya saudara. Yang pertama, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 itu orang Israel, ini ceritanya mereka baru keluar dari tanah Mesir. Ya, kemudian mereka sudah sampai di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka sudah menaklukkan, tidak semua, tetapi bangsa-bangsa sekitar situ mereka sudah taklukkan sebagian besar. Dan mereka sudah menghuni menjadi pemilik tanah itu. Karena itu janji Tuhan kepada Abraham. Nah, ketika mereka di tanah Kanaan, mereka melihat, nih bangsa ini punya raja, bangsa itu punya raja, kita kok nggak punya raja. Terus mereka ngomong kepada Samuel, waktu itu Samuel yang menjadi hakim, yang memimpin mereka. Kalau ada masalah apa, mau cari Tuhan, minta kehendak Tuhan, cari Samuel. Nah, semua mereka datang kepada Samuel dan meminta seorang raja. Waktu mendengar kalimat itu, Samuel marah. Kalian ini lo gak tahu diri. Kalian ingat gak tuh kalian keluar dari tanah Mesir, generasi di atas mereka, ini kan generasi yang baru ya. Kalian di padang gurun itu Tuhan Allah yang hidup yang sudah jaga kalian. Dia tuh jadi raja secara langsung mimpin kalian. Di padang gurun siang hari panas Tuhan datang dengan tiang awan. Malam hari gelap dingin Tuhan datang dengan tiang api. Itu baju mereka, sepatu mereka gak ada yang rusak loh 40 tahun. Hebat ya, luar biasa pemeliharaan Tuhan buat mereka. Tuhan yang mimpin kalian, Tuhan beserta, Tuhan jadi raja. Tetapi bangsa Israel berkata, enggak, pokoknya kita minta raja seperti bangsa-bangsa lain, titik. Wah, datanglah Samuel kepada Tuhan. Ini orang Israel ini kan tegar tengkuk, itu kalau punya keinginan harus, kalau enggak habis. Orang Musa aja dulu kan mau dibunuh sama mereka ya. Nah, saudara yang kekasih, singkat cerita ketika Samuel datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Ikuti aja apa keinginan mereka. Kamu gak usah sedih, bukan kamu yang mereka tolak. Karena Samuel kan yang jadi pemimpin, jadi hakim. Mereka tuh menolak aku. Tapi karena mereka lagi minta begitu, ya udah dikabulkan. Akhirnya Saul dipilih. Ya, nanti saudara baca tuh Saul dipilih. Saul dipilih dan diurapi oleh Samuel menjadi raja. Nah, setelah dia menjadi raja, ini kan raja baru diangkat, belum ada kerajaan, belum ada istana, belum. Tetapi ada satu dalam 1 Samuel berapa tuh, 12 apa 10, Saul menyelamatkan Yabes. Jadi ada orang-orang yang menjadi pengikut, oh ini raja kita, mereka ngikut kemana Saul pergi. Dan satu waktu kalau saudara baca ada kisah kemenangan Saul menyelamatkan Yabes. Artinya dia membuktikan aku bisa jadi pemimpin, aku bisa jadi raja, dan aku bisa mengalami kemenangan karena Tuhan beserta. Ya. Nah, tetapi selanjutnya di dalam pasal selanjutnya ada ditulis tentang ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Jadi zaman dulu sebelum mereka berperang selalu ada aturan. Mereka harus tanya Tuhan dulu. Bangsa Israel tuh luar biasa loh. Mereka tuh kalau mau berperang tanya, Tuhan kita mau perang dari mana? Tuhan kasih tahu loh. Kamu dari depan, nanti perang lagi besok kamu dari belakang atau nanti melingkar. Strategi perang tuh Tuhan yang kasih tahu. Makanya sebelum mereka berperang, mereka harus tanya Tuhan dan harus kasih korban. Nah, satu waktu dari zaman Bahela nih, Filistin kan musuh babuyutan. Filistin tuh yang ada Goliat, yang dikalahkan Daud itu loh. Itu musuh babuyutannya. Nah, satu waktu Filistin ini akan menyerang, berperang dengan Israel. Samuel sudah bilang begini, Saul, kamu tunggu sampai aku datang. Aku datang 7 hari lagi, nanti pokoknya aku datang di hari yang ke-7. Setelah kita persembahkan korban, baru kalian pergi berperang. Ditunggu hari pertama, Samuel nggak datang. Hari kedua, sementara orang Filistin tuh wah sudah lihat gempurannya, sudah lihat prajuritnya. Bangsa Israel ciut juga kan, mereka kan masih bangsa yang kecil. Nah, singkat cerita di hari yang terakhir, Saul melihat ada anak buahnya udah loyo, ada yang sudah mulai meninggalkan dia. Saul
Dia dipilih oleh Allah, diurapi langsung lewat Samuel. Tetapi ketika melihat anak buahnya akan meninggalkan dia, muncul rasa takut. Apa yang Saul lakukan? Dia ambil korban, dia persembahkan korban. Itu bukan bagian dia walaupun dia raja. Itu tugas Samuel waktu itu. Karena sebelum mempersembahkan korban tidak boleh berperang. Makanya dia cepat-cepat persembahkan korban supaya setelah itu langsung pergi berperang dan dia yakin akan dapat kemenangan. Begitu dia selesai mempersembahkan korban, Samuel datang. Artinya apa? Samuel datang di waktu sesuai yang dijanjikan. Amin. Tetapi Saul tidak sabar menunggu. Artinya Saul kan dalam tekanan itu. Satu sisi dia tahu Samuel akan datang, satu sisi dia melihat kenyataan. Pengikutku sudah mulai pergi, prajuritnya satu-satu udah mulai pergi. Nanti kalau nggak ada yang berperang gimana dong? Itu kan pikiran manusia. Nah, bukankah kita seperti itu kadang-kadang ketika ada masalah? Amin. Di gereja kita yakin Tuhan bisa bikin mujizat. Di gereja kita yakin bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Di gereja kita yakin bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan ketika kita dalam masalah. Amin, saudara. Tapi kenyataan begitu kita ada di rumah, begitu ibu kos ketok pintu, begitu debt collector datang nagih motor, lemes juga iman kita, betul nggak saudara? Karena itu kenyataan. Dan itu yang terjadi kepada Saul. Dia menjadi kecut hati. Dan saudara tahu, yang kedua, ketika selanjutnya dia menghadapi bangsa Amalek, perintah Tuhan cuma satu. Samuel datang. Saul, kamu ingat gak bangsa Amalek? Waktu bangsa Israel keluar dulu dari Mesir, mau lewat negeri Amalek, mereka gak kasih. Padahal kita sudah permisi baik-baik, gak mau ganggu milik punya mereka. Hanya melewati. Tapi malah mereka tidak terima, mereka menyerbu. Sekarang habisi mereka. Dan habisi semuanya itu diperuntukkan untuk Tuhan. Artinya apa? Jarahannya, binatangnya, harta kekayaan emas-emas tidak boleh diambil, tapi itu untuk Tuhan. Ditaruh, kalau sekarang ditaruh di tempat di bait suci. Ya. Nah, kemudian pergilah Saul dan anak buahnya menumpas Amalek. Ini kesalahan dia yang kedua. Yang pertama ketika menghadapi Filistin, dia kasih korban yang bukan bagiannya. Ini yang kedua. Ketika dia mengalahkan Amalek, Amalek kalah. Dia tumpas semua orang-orang. Tetapi rajanya, raja yang namanya Agag, tidak dimatiin sama dia. Dan ketika dia selesai dengan bangganya, kan kemenangan kan? Wow, kemenangan, hebat, Tuhan beserta. Dia datang ketemu dengan Samuel. Dan dengan bangganya Saul berkata apa? Samuel, aku sudah menyelesaikan tugasku. Bangsa Amalek sudah ditumpas habis. Habis dia ngomong begitu, bunyi apa? Bo. Samuel bilang, itu suara apa Saul? Saul diam. Saul bilang, oh itu orang-orangnya sudah kami tumpas. Binatang yang kurus-kurus sudah kami tumpas. Nah itu yang gendut-gendut. Kan lumayan Samuel, kita tidak usah beli lagi. Itu bisa kita kasih korban untuk Tuhan. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan apa saudara? Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah apa? Menolak firman Tuhan, maka ia Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Tutup buku. Itu pun Saul masih punya harga diri. Samuel, jangan tinggalkan aku. Ditarik Samuel sampai jubahnya sobek. Samuel kan udah meninggalkan dia. Karena Samuel tahu Tuhan sudah meninggalkan Saul. Tapi Saul bilang apa? Tunjukkan hormatmu kepadaku seorang raja. Jangan bikin malu aku di depan bangsa Israel. Kamu harus tetap ikut dengan aku. Dan Samuel ikut.
Saudara tahu Saul, dia diurapi oleh Allah, dipilih langsung, tetapi kemudian Allah sendiri yang menolak. Kenapa Allah menolak dia? Cuman satu, tidak taat. Amin saudara. Tidak sabaran. Kan gak sabar nunggu Samuel. Yang ketiga apa? Lebih takut ditinggalkan orang daripada takut kepada perintah Tuhan. Dia lupa bahwa yang milih dia jadi raja itu Tuhan. Amin. Amin. Bukankah kadang-kadang kita manusia seperti itu? Lebih mendengar perkataan orang, pendapat orang tentang siapa kita daripada apa katanya Tuhan. Betul nggak? Makanya stres. Betul nggak saudara? Dalam tekanan, pengen menjadi seperti apa yang orang tuntut. Kita lupa bahwa yang harus kita cari apa kata Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, jadi itu kisah tentang Saul. Ketika Saul ada dalam penderitaan, dalam tekanan, harusnya dia berjaga-jaga, dia tetap berdoa. Tetapi justru dalam tekanan, dia tidak taat, dia jatuh dalam dosa. Sebaliknya, ketika dia nyaman, dia mengalami kemenangan, menghadapi bangsa Amalek, ternyata ada ketidaktaatan juga di situ. Tidak semua firman Tuhan dia lakukan. Padahal Tuhan bilang tumpas habis. Amin saudara. Oke. Yang kedua kita akan belajar dari tokoh yang namanya Daud. Kalau Saul tadi sekitar 7 pasal ya. Tetapi Daud ini banyak sekali, 16 sampai 31. Selanjutnya 2 Samuel semua tentang Daud, hampir semua tentang Daud. Banyak sekali. Kenapa? Karena Daud dia diurapi jadi raja untuk dia benar-benar menjadi raja sah. Saudara tahu, dia menunggu sekitar 20 tahun. Kalau Saul hari ini dia diurapi sama Samuel kan? Begitu selesai diurapi, ada orang-orang yang langsung mengikuti, oh ini rajaku, langsung ikutin dia. Tetapi Daud diurapi jadi raja, tunggu 20 tahun kemudian, baru benar-benar memerintah sebagai raja. Amin. Berapa lama saudara punya pergumulan hari ini Tuhan belum jawab? Mungkin baru 1 minggu, mungkin baru 1 bulan, mungkin baru 1 tahun, kan belum 20 tahun. Tapi kadang-kadang kita udah lemes, betul nggak? Aduh Tuhan lama sekali. Malaikat sentil, baru seminggu lu doa itu pun jarang-jarang. Amin saudara. Nah latar belakang nama Daud muncul itu karena Saul ditolak. Kalau Saul taat, kalau Saul melakukan firman Tuhan, Roh Allah tetap menyertai dia, kerajaannya kokoh. Tetapi karena Saul tidak taat, Allah sudah memilih dia, ditolaklah dia sebagai raja. Maka muncul nama baru yang namanya Daud. Samuel bersedih hati ketika Saul tidak taat. Tuhan berfirman, Samuel, ngapain kamu lebay sekali begitu? Jangan bersedih terus, bangun, bangkit. Masa gara-gara Saul Roh Allah undur dari dia kamu jadi sedih? Sudah, aku sudah menemukan orang yang baru, yang berkenan di hatiku. Kamu pergi cari yang namanya Isai, salah satu anaknya akan menggantikan Saul sebagai raja. Nah, Daud diurapi menjadi raja. Masih imut-imut. Ada yang memperkirakan, ini Alkitab tidak menulis, tapi ada yang memperkirakan dia masih remaja, sekitar 15 tahun. Kemudian ada yang bilang 30 tahun baru benar-benar jadi raja. Tapi ada juga yang bilang 20 tahun dia prosesnya itu. Ya kurang lebih lah segitu, di atas 10 tahun ya saudara ya. Artinya bukan waktu yang singkat. Nah, kalau Saul tadi cerita yang ditulis Alkitab, dia mengalahkan Yabes. Daud mengalahkan Goliat. Saudara tahu semua ceritanya ya kan? Itu raksasa 2 meter lebih, itu pakai baju sirah dari atas kepala ke topeng semua lengkap. Luar biasa, dikalahkan cuma sama ketepel sama batu lewat jidat sini loh saudara. Amin. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Kalau bukan campur tangan Tuhan. Dan cuma sekali umbannya ditarik langsung gelepek, habis mati. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan beserta dengan saudara, perkara-perkara yang mustahil itu bisa menjadi mungkin.
Asal itu untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan dirimu sendiri. Amin. Oke. Nah, Daud dia mengalami proses tadi ya, belasan tahun. Dia jadi raja tidak instan seperti Saul. Saul begitu dipilih, Saul tuh anak orang kaya. Begitu dipilih langsung jadi raja, tetapi Daud tidak. Begitu dia diurapi, dia harus menunggu sekian tahun untuk benar-benar menjadi raja. Tetapi di dalam 2 Samuel pasal yang pertama selanjutnya itu akhirnya Daud benar-benar menjadi raja. Ya, Saul mati pun dia nggak langsung memerintah seluruh Israel. Kan ada anaknya Saul yang menggantikan. Ya, selama 2 tahun. Baru setelah itu perjuangan panjang akhirnya Daud benar-benar menjadi raja. Nah, kita belajar dari kisah Daud lewat 2 Samuel 11 ayat yang pertama berkata demikian. Pada pergantian tahun ini Daud sudah jadi raja ya. Sudah jadi raja yang terkenal, yang menaklukkan bangsa-bangsa sekitarnya dan dia sudah sangat dihormati. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab itu panglima perangnya, maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud waktu itu statusnya sebagai apa? Raja. Lihat di bagian pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya harusnya kan Daud pergi berperang. Mengerti maksud saya? Tetapi di sini dikatakan Daud cuma suruh Yoab panglima perangnya. Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ketika saudara punya tanggung jawab, saudara tidak melakukannya, itu pintu saudara bisa jatuh di dalam dosa. Amin. Oke. Kita belajar dari kejatuhan Saul. Saul tidak taat ketika dalam tekanan, tetapi juga dalam kemenangan dia nggak taat. Betul nggak saudara? Ada kan orang bilang, Tuhan janganlah kasih aku masalah. Kalau aku doa dijawab, aman-aman, aku akan cari Tuhan terus. Buktinya kemenangan pun dimiliki sama Daud, sama Saul, mereka jatuh dalam dosa. Kan karena Daud ini tidak pergi berperang, kemudian dia naik ke soto istananya, lagi nyantai-nyantai, anak buahnya lagi berperang mempertaruhkan nyawa. Harusnya Daud yang memimpin perang itu karena dia raja. Lagi keliling-keliling nyantai-nyantai, matanya tertuju tiung, ada tempat permandian. Begitu wow, mulusnya luar biasa, cantik, anggun, mempesona. Kalau dia pergi berperang, peristiwa itu jadi enggak? Hah? Bisa aja. Karena kan tempat mandi nggak pindah-pindah, betul nggak saudara? Kalau misalnya itu sungai kan di situ terus. Dari soto tetap kelihatan. Cuma dia tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia sudah melakukan tanggung jawabnya dia. Ini kan karena dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai raja untuk pergi berperang. Betul nggak saudara? Nah, Daud melakukan pelanggaran ketika berada di zona nyaman. Daud kenapa tidak pergi berperang? Dia pikir ini bangsa-bangsa yang besar, yang ganas-ganas sudah aku taklukkan semuanya. Kan Yoab itu juga hebat, tentaraku juga sudah banyak. Ya sekali-kalilah mereka yang berperang, aku tinggal aja di rumah. Dalam zona nyaman, dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Artinya, dalam keadaan, dalam situasi apapun, di dalam segala situasi, ketika dalam penderitaan, dalam tekanan, persoalan, pergumulan, gak ada jalan keluar, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Amin. Sebaliknya ketika kita dalam kemenangan, ada mujizat, doa dijawab, banyak hal yang baik terjadi, tetap berjaga-jaga, tetap berdoa. Amin. Kenapa? Karena setiap situasi suka duka itu selalu ada kemungkinan kita bisa jatuh di dalam dosa. Amin. Jadi gak usah yang dari pergumulan, gak usah minta cepat-cepat selesai. Amin. Setiap peristiwa kita dalam tekanan, dalam penderitaan, itu kita selalu punya 2 pilihan. Aku mau bersyukur dengan keadaan ini, atau aku mau bersungut-sungut. Ketika saudara bersyukur, saudara mempermuliakan Tuhan. Ketika saudara bersungut-sungut, saudara bikin iblis tertawa dalam kemenangan. Amin. Demikian juga di dalam zona nyaman, saudara diberkati, doa dijawab. Tetap harus berjaga dan berdoa. Kenapa?
Karena kalau saudara tidak hati-hati, zona nyaman diberkati, itu bisa membuat kamu jatuh dalam dosa. Kalau nggak percaya, lihat tuh rumah tangga yang berjuang bersama dari nol, giliran sudah kaya, suaminya merasa nggak cukup istri satu. Kenapa? Duitnya kebanyakan, kasih ke satu kebanyakan gitu loh, kelebihan, bagi-bagi yang lain gitu loh, istri-istri yang lain. Betul nggak saudara? Jadi zona nyaman itu bisa membuat kita tidak perlu Tuhan, kita tidak peduli dengan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Makanya kan ada ayat dikatakan di Alkitab, Tuhan jangan kasih aku miskin, supaya aku tidak jadi peminta-meminta, mengemis dan mempermalukan nama Tuhan. Tetapi jangan juga buat aku jadi kaya. Karena kalau aku kaya, aku bisa berkata siapa Tuhan itu. Amin. Jadi kalau belum siap jadi kaya, jangan berdoa minta jadi kaya. Amin. Kan kita udah belajar minggu lalu orang muda yang kaya kan? Yesus sendiri yang bilang, orang kaya sukar. Lah saudara miskin aja sukar masuk surga, gimana minta kaya? Minta Tuhan kasih aku hati yang selalu bersyukur. Amin. Kita baca sama-sama ayat yang tadi sambil saudara resapi. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua.